Kembali bersama Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 14 September 2022 bersama saya Gilang Putranto. Edisi kali ini Panggung Demokrasi akan membahas sebuah tema mengenai kelanjutan dari kasus Verdi Sambo, yaitu isu pelecehan dan desakan penahanan Putri Chandrawati. Kita ketahui kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini sudah 2 bulan lebih, tepatnya 8 Juli 2022. Peristiwa itu terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dan hingga saat ini sudah banyak yang terlewati, mulai dari berbagai macam drama tembak-menembak, kemudian ada isu pelecehan, dan juga adanya obstruction of justice di mana sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Salah satunya adalah otak pembunuhan, yaitu Irjen Verdi Sambo dan juga sang istri Putri Chandrawati. Belakangan, isu pelecehan seksual kembali digaungkan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Lantas seperti apa kemudian berjalannya kasus ini, dan juga muncul juga banyak sekali yang ingin menekan untuk penahanan dari Putri Chandrawati yang hingga saat ini tidak dilakukan oleh Polri. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama saya akan sapa ada Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wakil Ketua LPSK, ada Pak Maneger Nasution. Pak Maneger, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Maneger. Kemudian yang kedua ada ahli hukum pidana, pengajar hukum pidana dan juga viktimologi dari Universitas Katolik Dharma Candika, ada Ibu Retno Dewi Pulungsari. Ibu Retno Dewi, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mas Gilang. Baik, terima kasih Ibu Retno dan juga Pak Maneger sudah bergabung. Saya mulai saja langsung kepada Pak Maneger terlebih dahulu. Bapak hingga saat ini, apakah kemudian dari keterangan yang telah didapatkan LPSK, isu pelecehan terhadap Putri Chandrawati ini masih relevan ataukah seperti apa, Pak Maneger? Eh, Kalau LPSK tentu sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau kemudian ada lembaga lain merekomendasikan sesuai dengan kewenangannya, tentu sesuatu yang bagi LPSK tidak relevan untuk dikomentari. Tetapi kalau dalam konteks LPSK, cerita itu sudah jilid pertama, ya. Karena Bu PC misalnya itu kan sudah mengajukan permohonan ke LPSK itu pada 14 Juli yang lalu dengan membawa 2 LP. LP itu resmi dari Polres Jakarta Selatan. Pertama LP soal dugaan kekerasan seksual, meskipun publik sering menyebut dengan pelecehan seksual ya, tetapi sebetulnya istilah yang benar kan kekerasan seksual. Meskipun dalam KUHP misalnya disebut sebagai kesusilaan atau oleh sebagian pakar hukum itu kan sering disebut sebagai kesopanan dan seterusnya, tetapi yang benar itu kekerasan seksual. Nah, yang kedua LP tentang percobaan pembunuhan. Nah, berdasarkan 2 LP itu kemudian LPSK melakukan meminta keterangan dan melakukan asesmen terhadap Ibu PC. Keterangan kita butuhkan untuk memastikan apakah Bu PC itu punya informasi yang penting nggak untuk mengungkap. Yang kedua kita meminta melakukan asesmen untuk memastikan apakah catatan medis dan psikologis yang bersangkutan memerlukan perlindungan dari LPSK apa tidak. Nah, makanya kemudian kita menyurati Bu PC itu, Mas Gilang, sampai 3 kali kan. Pertama tidak datang, yang kedua kita surati lagi, yang datang kuasa hukumnya bersama 2 psikolog, sembari menyerahkan hasil asesmen terhadap psikologis yang bersangkutan. Dengan harapan tentu LPSK kemudian menerima begitu saja hasil asesmen itu. Lalu kita sampaikan ke kuasa hukumnya dan psikolog yang hadir, bukan tidak menghargai Anda sebagai seorang profesional, ya. Profesi itu tetap kita hargai, tapi LPSK itu hadir mewakili negara kan dalam konteks membantu agar peristiwa ini semakin terang. Jadi peristiwa pidananya semakin terang. Nah, karena itu kita akan melakukan asesmen sendiri gitu, dengan
bekerjasama dengan psikolog yang selama ini bekerjasama dengan kita ya. Nah, kemudian karena tidak datang, kita surati lagi yang ketiga. Yang ketiga itu seperti juga kita memperlakukan kepada semua permohon ya, semua permohonan, semua warga negara yang melakukan permohonan ke LPSK bisa datang ke LPSK atau kami datangi gitu. Kalau alasannya tidak datang karena ada situasi kebatinan, suasana psikologis yang tidak memungkinkan, kami bisa datangi asal kita sepakat ya. Maka kemudian ada kesepakatan untuk bertemu di rumah beliau. Maka datanglah staf kita ke sana membawa sekaligus dua tenaga profesional, satu psikolog dan satu psikiater. Nah, dari hasil pertemuan itu kemudian kita berkesimpulan bahwa 3 kali kita bersurat, sekali datang kuasa hukum, sekali kita bertemu, kita tidak mendapat cukup informasi yang memadai untuk menyebut, pertama, beliau punya informasi yang penting tentang kasus itu. Yang kedua, kami tidak bisa melakukan, tidak dapat informasi yang cukup untuk memetakan atau menyimpulkan hasil kebutuhan psikologis yang bersangkutan. Meskipun psikolog yang kita tugaskan itu memberi informasi misalnya bahwa Ibu PC itu sebetulnya bukan membutuhkan perlindungan LPSK, tapi membutuhkan teman curhat, teman ngomong gitu. Itu memang ada bahasa seperti itu ya. Nah, karena itu pada tanggal 15 Agustus yang lalu, karena Mas Gilang, SOP kita di LPSK itu ada angka keramat itu 30 dan 7. Maksimal 30 hari kami melakukan asesmen, itu sudah harus diputus ya. Nah, belum sampai 30 hari sebetulnya, 15 Agustus itu belum 30 hari, sekitar 27 atau 26 kerja ya. 26 hari kerja gitu atau 27 hari kerja. Nah, sebelumnya didahului dengan pernyataan di publik dan juga kita konfirmasi bahwa Mabes Polri misalnya melalui tim sus itu menyatakan bahwa LP tentang kekerasan seksual yang menjadi rujukan yang bersangkutan Bu PC memohon ke LPSK itu dinyatakan tidak memenuhi unsur. Jadi tidak ada unsur pidananya gitu. Nah, karena itu pada tanggal 15 Agustus yang lalu, LPSK secara resmi melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang bertujuh itu tidak ada dissenting, semua sepakat bahwa kami menolak permohonan Ibu PC sebagai saksi maupun korban karena tadi tindak pidananya nggak ada berdasarkan LP yang sampai ke kita ya. Baik. Yang diputuskan oleh. Nah, karena itu Mas Gilang, kalau kita basisnya itu, maka memang tentu nanti Bu Retno bisa menjelaskan ya. Kalau tindak pidana yang sama diajukan lagi ya, kecuali kalau ada novum baru ya, itu kita kemudian bisa melakukan langkah-langkah baru. Saya kira di situ letak dan sikap dan posisi LPSK insya Allah sesuai dengan mandat. Gitu. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Mendeger sudah tadi disampaikan uraian secara runtut ya Pak ya. Berarti itu sudah 3 kali bersurat, kemudian perwakilan kuasa hukum atau yang mewakili kemudian sempat bertemu juga dengan Putri Chandrawati dan juga sudah muncul SP3 tadi. Mungkin Ibu Retno langsung bisa menanggapi kalau sudah di SP3 apakah bisa kembali dibuka ini Bu? Ibu Retno, mohon izin audionya. Ya. Oh ya, baik. Baik, silakan Ibu. Mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang baik, bisa disampaikan kembali? Baik, silakan Ibu. Ketika sebuah kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Mendeger ya, terkait dugaan kekerasan seksual, kemudian ada percobaan pembunuhan, ini kan sudah di SP3. Kemudian apakah bisa itu dibuka kembali, kemudian diajukan kembali kepada LPSK dan diproses lanjut lagi seperti itu, Ibu? Baik, begini, dalam koridor untuk SP3 bisa ada 2 jenis, Mas Gilang. Jadi yang pertama itu, jika pada saat proses penyidikan itu
ternyata diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, maka itu bisa dinyatakan SP3 dan tidak dapat dihentikan dan secara permanen. Namun juga ada SP3 terkait dengan adanya perbuatan pidana, hanya saja kurangnya bukti. Itu juga dilakukan SP3. Bisa dibuka kembali, Mas Gilang, Pak Manager. Salah satunya adalah dengan nanti diketemukan adanya bukti baru. Dengan adanya bukti baru, kita bisa membuka kembali perkara yang sudah dihentikan dan nanti dimulai dari baru lagi, Mas Gilang. Jadi proses untuk membuka kembali dengan proses yang baru, bukan melanjutkan, sehingga bisa diketemukan secara komprehensif bukti-bukti yang diperlukan dan termasuk bukti baru yang diperlukan untuk membuka SP3 tersebut. Baik, artinya poinnya harus ada bukti baru itu tadi, Bu Retno. Betul, Mas Gilang. Baik, artinya ketika sama seperti yang kemarin berarti tidak bisa dibuka, tetapi kalau ada bukti baru ini bisa dibuka. Kemudian kalau Ibu melihat perjalanan Putri Chandrawati ya, kemudian ini kan yang paling disorot karena banyak sekali pihak-pihak yang membandingkan kasus di luar sana, ada juga Ibu yang harus dipenjara dengan putra-putrinya yang masih balita, kemudian Ibu PC sampai saat ini tidak ditahan. Dalam hukum seperti apa itu, Bu? Sebetulnya begini, Mas Gilang, syarat untuk dapat orang itu ditahan, itu kan ada syarat subjektif dan syarat objektif. Di dalam KUHP juga sudah dijelaskan, di dalam pasal 21 KUHP tepatnya. Kalau secara subjektif itu dikhawatirkan jika terjadi kondisi harus ditahan karena bisa mengulang kembali. Yang kedua adalah bisa terjadi penghilangan barang bukti, atau yang ketiga bisa terjadi melarikan diri. Jadi itu adalah syarat secara subjektif di mana orang itu diperkirakan bisa ditahan. Lalu ada syarat objektif di mana di dalam pasal 21 KUHP juga, kalau tidak salah di ayat 4 itu dinyatakan bahwa pada saat ancaman pidana untuk perbuatan di atas 5 tahun itu dapat dilakukan penahanan. Seharusnya mungkin ya kalau saya melihat ini tidak boleh ada tebang pilih, Mas Gilang. Jadi unsur apakah memiliki anak kecil gitu ya. Kita juga melihat dari banyak berita, banyak artis-artis juga yang saat itu terkena permasalahan hukum juga memiliki anak kecil. Demikian juga untuk masyarakat secara umum. Banyak yang memiliki anak kecil, banyak memiliki yang mungkin juga mereka masih sebagai tulang punggung walaupun wanita. Mereka juga tetap harus menjalani proses hukum, salah satunya dengan upaya hukum penahanan. Begitu, Mas Gilang. Baik, artinya itu kan sudah jelas juga ada aturannya. Lantas mengapa sampai sekarang kemudian Polri tidak melakukan penahanan? Apakah betul hanya karena memiliki anak kecil itu kemudian bisa untuk tidak ditahan, atau menurut Ibu apakah ada faktor-faktor lain? Ya mungkin ada faktor lain ya, Mas Gilang. Kalau dilihat secara kerangka hukum, itu sudah ada aturan main yang cukup jelas di dalam KUHP. Tidak ada unsur yang bisa diistimewakan seharusnya. Ini dibutuhkan sebuah keberanian juga dari kepolisian untuk melakukan hal yang serupa untuk pelaku-pelaku yang sama, begitu, Mas Gilang. Baik, terima kasih Ibu Retno. Saya kembali ke Pak Manager dari LPSK. Pak Manager, ini informasi yang mungkin bisa disampaikan dari LPSK. Sejauh ini apakah ada pihak-pihak lain selain dari Baradae yang kemudian ingin mengajukan sebagai justice kolaborator? Kan kemarin terdengar sepertinya Bribka RR ini yang akan mengajukan. Perkembangannya seperti apa ini? Ya, di media disebut LPSK mengetahui. Yang benar itu sebetulnya LPSK mendengarkan dari berita yang disampaikan oleh kawan-kawan media di publik. Jadi sampai sekarang belum ada permohonan secara resmi ke LPSK berkaitan dengan permohonan RR untuk justice kolaborator. Nah, karena itu tentu LPSK salah satu prinsip kerja kita di LPSK itu kan imparsial. Dan kemudian prinsip perlindungan kita itu kan kesukarelaan atau voluntary ya. Nah, karena itu LPSK nggak mungkin bisa ujuk-ujuk melindungi orang
kalau orang itu nggak mengajukan permohonan. Gitu. Nah, karena itu LPSK menyampaikan di publik yang benar itu sebetulnya adalah mempersilakan kepada siapapun, termasuk RR, kalau ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Nah, kalau yang dimohon sebagai justice kolaborator, ya tentu kita akan proses. Misalnya ya, apakah yang bersangkutan memenuhi Baik, Pak Manegar. Baik, seperti ada sedikit gangguan koneksi dengan Pak Manegar tadi. persyaratan sebagai Baik. justice kolaborator atau tidak. Kolaborator itu memang salah satu subjek, apakah ia korban, dia saksi. Untuk jadi GC, tentu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Misalnya yang paling utama ya, di samping dia punya keterangan yang penting untuk ungkap peristiwa, yang kemudian dia ada keterancaman misalnya, ada catatan medis atau psikologis yang dibutuhkan, atau kemudian dia rekam jejaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi ada yang lain. Pertama harus dipastikan ia bahagian dari kejahatan itu, karena ya memang saksi pelaku itu. Tetapi bukan pelaku utama gitu. Baik. Kalau ia pelaku utama ya nggak bisa jadi GC. Nah yang kedua ada komitmen untuk mau kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku utamanya gitu. Nah karena itu harus ada komitmen itu kalau seseorang ingin kemudian menjadi GC. Dalam ini kan sebetulnya dalam pengalaman LPSK, GC dalam konteks pembunuhan ya ini tidak sering. Yang banyak itu sebetulnya GC dalam konteks korupsi ya. Nah, kalau Baik. Pak Manegar. aset recovery atau mengembalikan kerugian pembunuhan ini gitu, setidaknya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh siapapun. Misalnya itu ada komitmen itu, dia mengatakan bahwa dia bukan pelaku utama, dia tahu siapa pelaku utama dan dia berjanji konsisten untuk mengungkapkan siapa pelaku utamanya kepada aparat penegak. Dan itu nanti akan dia sampaikan sampai di persidangan gitu. Baik, Pak Manegar, artinya itu Bribka RR maupun juga PC ini ada peluang misalkan mengajukan diri bisa menjadi GC seperti itu? Ya soal mau mengajukan, mangga dipersilakan. Tapi apakah kemudian memenuhi persyaratan apa tidak kita akan periksa ya. Baik. Sekali lagi GC itu apa ya, kesadaran seorang yang menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu. Tapi bukan pelaku utama dan dia punya niatan, kesadaran untuk mengungkapkan siapa utamanya. Baik. Dan itu dia akan komitmen sampai persidangan gitu. Karena itu Mas Gilang, siapapun sebetulnya boleh mengajukan. Kalau PC mengajukan, dia harus ada komitmen mengatakan siapa pelaku utamanya. Gitu. Baik. Kemudian RR, ya kalau dia mau ya harus menyatakan itu, menyatakan komitmen untuk menyatakan siapa pelaku utamanya gitu. Baik. Itu persyaratan utamanya, Mas. Baik, Pak Manegar, ketika seseorang ingin mengajukan sebagai GC, apakah itu dibatasi waktu sampai sebelum ini dilimpahkan ke pengadilan atau ketika nanti sudah di pengadilan masih bisa diproses itu, Pak? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Saya kira memang ada problem hukum kita, misalnya regulasi kita berkaitan dengan GC ini kan belum bulat betul ya. Jadi misalnya begini, siapa sih yang menentukan seorang itu jadi GC apa tidak? Ini juga problem. Meskipun dalam undang-undang sebetulnya mandat itu ada di LPSK. Yang lain itu bekerja soal berdasarkan Perma misalnya ya. Kita berdasarkan undang-undang. Tetapi sekali lagi, kapan seharusnya dan kapan idealnya seorang mengajukan sebagai GC? Yang paling ideal itu mestinya dari awal, Mas. Kemudian dia masuk dalam semua dokumen ya, di BAP dia masuk. Nah, nanti pas di penuntutan kita bisa menyampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan di tuntutan, misalnya begitu ya. Lalu kemudian nanti kita akan sampaikan juga ke majelis hakim untuk dokumen-dokumen sebagai GC itu
Untuk apa? Untuk mendapatkan hak-hak istimewa sebagai GC. Seperti yang kita tahu, Mas Gilang, ada 3 setidaknya hak seorang GC itu kan. Pertama, hak perlindungan. Ya. Secara fisik, negara harus melindungi dia agar selamat. Gitu ya. Nah, yang kedua ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu berlaku mulai dari tahap yang bersangkutan ditetapkan sebagai GC, misalnya oleh LPSK. LPSK kan memberikan misalnya ya Baik. pemberkasannya terpisah, pemeriksaan terkoordinasikan dengan semua pihak, gitu. Bahkan dari warga binaan yang lain, apalagi pelaku-pelaku yang akan mengancam keselamatan yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu ada penghargaan, Mas. Penghargaan yang paling utama itu adalah pengurangan hukuman. Bahkan nanti sampai di lapas pun, misalnya dia punya hak-hak lain, bebas bersyarat, remisi dan seterusnya. Jadi memang ada sekian hak yang akan diberikan kepada GC, tapi sekali lagi itu sangat ditentukan oleh komitmen yang bersangkutan ketika ingin menjadi GC. Dan sebaiknya kita menyarankan sih sebetulnya kalau niatannya untuk mengungkap kebenaran ya jangan lama-lama lah, ya udah sampai ke persidangan, meskipun masih bisa hakimnya kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai GC, karena akhirnya kan di situ ya hakim yang kemudian menentukan dia GC apa tidak. Bahkan untuk menentukan besaran atau lama tidaknya atau adanya pengurangan hukuman kan ada di tangan hakim. Jadi tapi sekali lagi Mas Gilang, sebaiknya kalau mau niatnya ya untuk mengungkap peristiwa itu akan semakin terang, semakin cepat, semakin bagus. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Menegar. Saya kembali ke Ibu Retno. Ibu Retno, tadi Anda menyampaikan kalau kasus itu sudah di SP3 atau sudah dihentikan ya. Ini kan bisa sinyalnya di situ kurang. Baik, sehingga itu bisa dibuka kembali Ibu Retno. Nah, ketika ini nanti misalkan andai kata Ibu PC ini betul-betul kemudian ada bukti baru, apakah perjalanan kasus yang sudah berlangsung ini akan sangat berubah atau seperti apa ini, Bu? Begini Mas Gilang, sebetulnya kita harus mencoba untuk melihat bahwa kasus kekerasan seksual ataupun kalau di dalam masyarakat disebut dengan pelecehan itu dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh Irjen Sambo itu merupakan dua peristiwa yang berbeda. Jadi kalau kita merujuk kepada dua peristiwa tersebut, seharusnya pada saat apakah ada perubahan atau tidak itu sebetulnya tidak mengubah secara signifikan terhadap perkara penembakan itu tersendiri. Jadi saya pikir apakah nanti itu terbukti atau tidak terjadinya pelecehan atau tidak itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap kasus penembakan itu. Artinya ketika memang misalkan ada betul-betul bukti pelecehan, apakah itu bisa ini Bu, kemudian meringankan hukuman para pelaku? Ini kan yang menjadi beberapa pihak ini kan juga menyoroti bahwasanya lewat jalur pelecehan ini pihak tersangka ini mencoba untuk memberikan peluang terhindar dari hukuman terberat. Seperti itu, Ibu. Begini Mas Gilang, sebetulnya dari pertanyaan ini itu ada beberapa aspek yang terpisah menjadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalau saya boleh dari belakang dulu ya, nanti mohon bisa diingatkan untuk pertanyaan yang kedua di depan tadi ya. Dari pertanyaan Mas Gilang yang terakhir tadi itu saya apakah isu itu akan membawa kepada pengurangan hukuman dan itu bagaimana sebuah rangkaian peristiwa itu bisa diambil sebagai salah satu isu itu digulirkan dengan adanya pelecehan yang diterima oleh Ibu PJ. Nah, dari misalnya seperti ini, kalau dalam teori kausalitas, kausa proxima itu menunjukkan bahwa ada syarat yang paling memungkinkan kenapa pelecehan seksual ini diungkap, dijadikan sebuah isu yang seolah-olah mengurangkan dari akibat hukum terjadinya peristiwa penembakan tadi. Itu yang pertanyaan ketiga yang saya jawab lebih dulu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah nanti itu bisa memperingan? Kalau
memperingan hukuman itu sebetulnya di dalam ranah kewenangan dari majelis hakim pada saat di dalam putusan pengadilan. Jadi ada sebuah rangkaian pembuktian yang harus dilakukan yang di dalam ruang persidangan sehingga dapat dilihat oleh hakim itu apakah bisa dilakukan peringanan atau tidak. Jadi bukan berarti sebuah unsur pelecehan ini akan menjadi sesuatu yang mengurangi, karena kalau kita lihat perbuatan pelecehan ini pelaku dan korbannya berbeda dengan penembakan. Kalau dilihat dari pelecehan tadi pada saat andai kata diduga itu benar ya Mas ya. Pada saat diduga benar artinya kan korbannya ini adalah Bu PC, pelakunya adalah Brigadir E. Brigadir J. Kita ya pada saat Ibu PC termasuk suaminya ini juga sebetulnya merupakan korban kalau kita lihat dari viktimologi ya. Itu mungkin yang digulirkan, tetapi kalau kita lihat pada saat kondisi bahwa penembakan itu pelaku dan korbannya sudah berbeda. Pelakunya adalah dengan di ketua timnya di sini adalah dengan Irjen Sambo sendiri, lalu dengan timnya, lalu korbannya adalah Brigadir E. Di sini Brigadir C. Jadi pada saat di sini yang terjadi antara dua peristiwa hukum ini pelaku dan korbannya berbeda. Sehingga kalau dijadikan sebuah apakah ini memperingat atau tidak, seharusnya tidak berkesinambungan. Begitu Mas Gilang. Baik, harusnya tidak bisa mengurangi karena ini adalah dua hal atau dua peristiwa yang berbeda. Seperti itu Ibu Retno ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Retno. Saya kembali ke Pak Maneger. Pak Maneger, ini mungkin sudah 2 bulan lebih ya, tanggal 8 Juli sampai hari ini 14 September, 2 bulan lebih. Mungkin masyarakat juga sudah mulai lelah seperti itu. Kemudian yang mungkin banyak ingin tahu sebetulnya saat ini kondisi dari Baradae selaku terlindung dari LPSK ini seperti apa? Update terbaru, Pak Maneger. Alhamdulillah sehat. Fisiknya bagus, suasana kondusif lah. Jadi kita kan sudah bersepakat dengan teman-teman Mabes Polri khususnya Barreskrim. Kita melakukan LPSK itu sebetulnya melakukan penebalan ya. Jadi ada 24 jam bersama teman-teman Barreskrim kita jaga, lalu kemudian makanannya kita supply, logistiknya ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang ya sesuai kebutuhan, ada psikolog yang juga standby kapan dibutuhkan, termasuk sebetulnya Baradae juga kan dapat hak psikososial dalam bentuk spiritual. Jadi kita juga memfasilitasi adanya pendeta yang bisa melakukan penguatan secara spiritual. Di samping itu tentu hak prosedurnya kita penuhi. Jadi ketika misalnya beliau dimintain keterangan oleh Komnas HAM, kita dampingi. Ada rekonstruksi, kita dampingi. Ada BAP kemarin beberapa hari yang lalu, di BAP lagi kita dampingi. Dan bahkan nanti sampai ketika ada di juga teman-teman di proses persidangan juga akan kita dampingi. Yang menjadi concern kita sebetulnya pertama, karena ini yang penting, yang itu yang kita rawat juga. Jadi kalaupun ada pemulihan psikologis, sebetulnya bukan karena psikologis yang bersangkutan mengalami situasi yang mencemaskan, bukan. Tetapi kita ingin menjaga kestabilan emosi yang bersangkutan, agar nanti konsisten sampai di depan persidangan. Karena di situ puncaknya. Karena apapun yang ada, BAP ke rekonstruksi ke atau apapun, kalau nanti kemudian di depan persidangan semua dicabut, maka keterangan di depan persidangan itu menjadi fakta hukum. Nah, karena itu sekali lagi ini yang menjadi concern kita, menjamin keselamatan yang bersangkutan, menjaga kestabilan emosi yang bersangkutan, menjaga kestabilan spiritual yang bersangkutan, agar nanti di depan persidangan konsisten seperti yang ia sampaikan ke kita bahwa ia bukan pelaku utama, ia utamanya. Kira-kira begitu. Baik, artinya ini Baradae sudah tidak ada pressure terhadapnya ya, Pak Maneger ya? Ya, kalau pressure tentu ada, Mas ya.
situasi begini kasus menjadi perhatian satu, bukan hanya nasional loh Mas, satu dunia Baik. menyaksikan ini, dan kita tahu bahwa kotak Pandora ini tidak bisa dilepaskan dari keterangan seorang Baradae ya, yang Baik. kemudian membuka Pandora ini. Jadi pastilah karena itu kita negara harus hadir memberikan penguatan kepada yang bersangkutan agar peristiwa ini semakin terang, dan siapa yang pelaku utama akan diperlakukan sebagai pelaku utama, siapa yang di bawah tekanan, siapa yang obstruction justice dan seterusnya, sehingga kemudian peristiwa ini semakin. Karena Baik. pertaruhannya bukan pertaruhan LPSK saja, bukan pertaruhan polisi saja, tapi pertaruhan kemanusiaan kita, keadapan kita sebagai bangsa. Gitu Mas Gilang. Baik, setuju Pak Manegar. Artinya pertanyaan saya yang saya maksudkan tadi, ini Baradae betul-betul netral, tidak ada pihak yang kemudian mengintervensi, kemudian melakukan penekanan, khususnya pihak Verdi Sambo. Soal apa ya, secara fisik tentu kita pastikan. Soal secara psikologis itu misalnya Mas Gilang, kenapa kemudian dari awal ketika ada rekonstruksi misalnya kita ikuti beliau siapa itu bukan hanya day to day tapi menit per menit kita ikuti. Awalnya mau nggak bertemu dan seterusnya, kita coba. Kalau kemudian dia menyatakan nggak siap bertemu, pasti akan kita koordinasikan untuk tidak bertemu. Tapi kan dia siap bertemu gitu loh, siap bertemu meskipun misalnya ya di tengah rekonstruksi itu misalnya ternyata cerita dia dengan cerita yang lain berbeda, tetapi kita nilai konsisten dengan cerita-cerita dia itu. Mulai dari BAP, keterangan dia di kita, kemudian di BAP kepolisian, kemudian cerita dia di rekonstruksi, itu negara betul-betul harus menjamin keselamatan yang bersangkutan sehingga kasus ini semakin terang. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Manegar. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Ibu Retno. Ibu Retno, ini kan sudah 2 bulan lebih kasusnya ya. Kemudian ini tidak segera juga untuk dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Ibu, ini terlalu berlarut-larut. Ini faktornya apa saja ini, Bu? Ya, sebetulnya kalau ini ya tadi seperti yang saya sampaikan, dibutuhkan untuk kerja keras dari pihak polisi untuk bisa segera menyelesaikan ini, karena kalau kita tahu bola itu ada di kepolisian. Jadi kalau seharusnya kalau kita tahu bahwa sudah ada korban, sudah ada pelaku, ini bisa diproses lebih dahulu tanpa perlu dipending untuk apakah pelecehan ini terbukti atau tidak. Kalau saya melihat seperti itu. Kondisi bahwa di sini sudah ada korban dan pelaku, sudah ada 4 ya, sudah ada 4 pelaku yang sudah ditetapkan. Saya pikir itu juga bisa dijalankan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa proses ini masih ada tarik ulurnya, karena dari pihak kepolisian saja yang harus memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Manegar sendiri, ini juga sudah menjadi perhatian dari tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi dari dari mancanegara juga, karena menyangkut tentang institusi polisi sendiri yang saat ini menjadi sebuah taruhan. Baik, Ibu Manegar, Anda sebagai akademisi, kemudian juga bisa sebagai pengamat dari luar. Ini kan kasus ini sudah mendapatkan perhatian dari Pak Jokowi, bahkan sampai terhitung sekitar 4 kali mengingatkan agar ini dibuka secara transparan. Pak Kapolri juga menyebut akan dibuka secara transparan. Tapi perjalanan semakin ke sini, apakah itu sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Kapolri dan Pak Jokowi, atau ini sudah mulai tidak sejalan lagi? Kalau kita melihat terakhir, ada hasil lie detektor yang kemudian tidak diungkapkan secara utuh, seluruh pelakunya hanya KM, kemudian Baradae seperti itu, dan juga RR, sedangkan PC dan juga FS ini tidak dibuka ke publik. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat bahwa dari apa yang sudah menjadi komitmen Presiden sendiri dan Kapolri sendiri dalam untuk membuka kasus ini lebih dalam, karena prosesnya ini seharusnya juga sudah bisa secepat itu, karena saya yakin dari institusi polisi sendiri, kepolisian sendiri sudah memiliki segala macam alat dan fasilitas untuk mempercepat proses.
Itu tadi yang saya pikir untuk dalam prosesnya ini yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sudah ada lie detektor dan banyak hal yang sudah dilakukan itu harusnya semakin mempercepat. Hanya saja itu tadi kalau saya menyampaikan butuh komitmen dari pihak polisi untuk mengungkapkan kira-kira ada kalau menyampaikan tentang pelakunya saja tidak masalah. Hanya saja kalau yang terkait dengan kesusilaan sebagai sebuah aturan bahwa kesusilaan tidak mudah begitu saja harus diungkap di muka publik, bahwa itu akan terbukti di dalam ruang persidangan. Saya pikir itu juga menjadi yang kita tunggu hasilnya seperti apa nanti dalam persidangan. Karena ini ada yang mendengar berita ini kan juga tidak hanya dari masyarakat yang sudah umur dewasa juga ya Mas Gilang, tetapi juga ada anak-anak yang mungkin masih SMA juga melihat situasi-situasi ini. Jadi pada saat mendengar berita-berita dan mungkin ya kalau saya mohon maaf kalau misalnya terjadi perselingkuhan ataupun terjadi pelecehan yang diungkap secara vulgar di dalam media dan bisa didengar oleh yang diungkap oleh kepolisian sebagai bukti dan lain sebagainya, itu saya pikir menjadi sebuah kode etik ya. Jadi kalau di dalam proses pembuktian itu sendiri bahwa hasilnya seperti apa itu bisa diungkap nanti di pengadilan. Hanya saja para pelaku yang diduga sebagai pelaku-pelaku utama ataupun pelaku yang berperan serta itu juga seharusnya sudah bisa diproses lebih lanjut. Begitu Mas Gilang. Baik, kalau Ibu melihat secara umum berarti ini masih sesuai masih on the track atau seperti apa Ibu ini proses yang berlangsung ini? Baik, Ibu Retno? Baik, Ibu Retno? Apakah suara saya? Ya, baik. Saya terputus ya. Baik, iya Ibu, silakan Ibu. Secara umum apakah Ibu melihat ini masih on the track atau seperti apa? Apa tidak sesuai dengan apa yang tadi komitmen Presiden juga Kapolri? Baik, nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi. Iya, Mas, boleh diulang lagi yang saya kurang jelas tadi suaranya. Baik, saya ulang Ibu Retno, apakah Ibu melihat berjalannya proses ini masih di jalur yang benar atau tidak? Masih di jalur yang benar, Mas. Masih bisa terpantau oleh masyarakat. Hanya saja tentang waktu tentu saja bisa dipercepat bukan dipercepat ya, sesuai dengan temuan-temuan yang sudah ada. Saya pikir itu juga sudah saatnya bisa diproses lebih lanjut. Baik, harusnya bisa diproses lebih lanjut. Baik, terima kasih Ibu Retno. Saya kembali ke Pak Manegar. Pak Manegar, terkait tadi ya sedikit disinggung mengenai lie detector. Adakah informasi kemudian dari Baradae yang berkaitan dengan hal itu, atau mungkin LPSK juga sudah mendengar mengapa tidak semua tersangka yang terlibat ini disampaikan ke publik hasilnya? Ya, lie detector ini kan saya kebetulan punya pengalaman dulu ketika di Komnas HAM itu lie detector ya. Ini kan sebetulnya sebagai upaya untuk melakukan pemetaan psikologis seorang ya. Ini sebetulnya kalau dalam konteks hukum dia nanti masuk jadi saksi ahli, sebetulnya harus ahli yang kemudian menyampaikan. Ada problem nih Mas sebetulnya ya. Di publik kemudian menjadi kontroversi itu karena begini. Ini ada orang pelakunya yang di lie detector. Ada 4 orang atau 4 orang ya. Itu disebut benar, tidak berbohong. RR disebut jujur juga, padahal keterangan mereka berbeda. Yang benar itu sebetulnya lie detektornya atau lie detektornya yang salah itu. Karena itu ini mestinya kalau dalam konteks biasa sebetulnya tidak diungkap ke publik yang begini ini kan nanti menjadi bahan kesaksian di pengadilan. Saksi dia masuk bagian ahli itu di pengadilan itu ya. Tetapi begini, kira-kira misalnya begini, kalau R kan kemudian dinyatakan tidak berbohong, dia jujur dengan apa yang dia sampaikan. Tentu sebagai terlindung kami di LPSK,
Yang kami pegang tentu yang ini. Kalau yang lain kami tidak meminta keterangan ya. Yang kami minta keterangan adalah saudara berada E. Nah, karena itu bagi kita sejauh ini Mas Gilang, betul bahwa E itu masih kita anggap konsisten. Nah, soal yang kedua saya kira Bu Retno ya, bagi adik-adik kita di Fakultas Hukum ini seluruh Indonesia, ini sejarah hukum baru ya dalam pengalaman saya. Mungkin Bu Retno juga begitu. Bahwa ada polisi membunuh polisi kan di mana-mana juga sering terjadi. Tetapi kan tidak pernah Presiden memberikan direct ya, instruksi langsung sampai 4 kali tadi Mas Gilang betul. Lalu mengumumkan pelakunya seorang Kapolri bintang 4, di belakangnya semua bintang 3 aktif gitu ya. Hanya untuk mengumumkan siapa pelakunya gitu. Itu artinya apa? Ini memang bukan kasus mudah gitu. Luar biasa. Jadi, Bu Retno mungkin ada kita masih Fakultas Hukum ini bisa sejarah hukum baru ya. Ada peristiwa pembunuhan langsung di direct Presiden sampai 4 kali, Kapolrinya mengumumkan langsung, di belakangnya berdiri sekian banyak bintang 3, itu nggak pernah terjadi dalam sejarah hukum kita gitu. Nah, pertanyaannya apakah direct Presiden yang sedemikian jelas terang itu sudah 4 kali, apakah kemudian janji Kapolri di depan RDP misalnya Komisi 3 yang menyampaikan kepada publik itu lalu diikuti dengan kecepatan. Nah, sebetulnya kemarin itu sudah limpah sih ya, cuma bolak-balik lagi itu Bu Retno. Karena dianggap beberapa harus dilengkapi gitu. Tetapi sekali lagi kita berharap ya betul bahwa ini pertaruhan bukan hanya pertaruhannya polisi, tapi pertaruhan kita sebagai bangsa ini. Kalau masih main-main, masih mau main gelap gulita di ruang gelap begitu, wah ini luar biasa. Tetapi kita berharap sih, kelihatannya hampir semua menyadari lah bahwa ini kita tidak bisa sembunyi di balik apapun, kita tidak bisa membuat skenario apapun untuk kemudian bisa membawa ke ruang gelap peristiwa ini, harus dibawa ke ruang terang gitu ya. Jadi sekali lagi Mas Gilang, ini kita tetap mendukung agar proses ini bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, terima kasih Pak Menegar. Baik, sebelum kita akhiri saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama Ibu Retno terlebih dahulu, pakar ahli pidana. Silakan Ibu, terkait tema isu pelecehan dan juga desakan penahanan Putri Chandrawati. Bu Retno. Baik, terima kasih Mas Gilang. Peristiwa ini sebetulnya menjadi juga dari segi pendidikan hukum juga, kita bisa melihat bahwa proses beracara, proses di dalam untuk membuat proses hukum menjadi terang, proses hukum yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak adanya. Mohon maaf, suara saya kedengaran kan tidak? Terdengar Ibu. Baik, terima kasih karena di sini terlihat bandwidth-nya. Baik, jadi pada saat kita melihat situasi seperti ini, saya pikir di dalam proses dilakukannya penyidikan untuk kasus Ibu Peci ataupun Bapak Sambu ini, itu dapat dilakukan secara terbuka. Masyarakat Baik, Ibu Retno. Ibu Retno. Baik, kami masih mencoba terhubung kembali dengan Ibu Retno. Mungkin saya ke Pak Menegar terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Bapak, silakan. Baik, Mas Gilang, Bu Retno. Mungkin pertama pelajaran khusus buat LPSK dan bangsa ini, ketika pelakunya polisi, korbannya polisi, JC-nya polisi, lalu ditahan di rumah polisi. Memang Indonesia perlu ada rumah tahanan khusus JC. Dan itu sudah kita sampaikan berulang-ulang. Dan terakhir kita sampaikan di Komisi 3, kita sampaikan kepada pemerintah, negara ini perlu ada rumah tahanan khusus justice kolaborator.
Itu satu ya. Nah, yang kedua, tidak ada pilihan lain untuk menjaga marwah, bukan hanya kepolisian, tapi marwah hukum kita di Indonesia. Tidak ada pilihan lain kecuali semua harus dituntaskan. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Semua harus dibuka dan publik harus tahu. Karena salah satu hak publik itu adalah right to know. Publik punya hak untuk tahu. Nah, yang ketiga, kita mohon dukungan ini, Mas Gilang. Rakyat Indonesia kita minta dukungan agar LPSK bisa memberikan perlindungan terbaik kepada Baradae yang sementara ini menjadi terlindung kita, sehingga nanti Baradae diberikan keselamatan, kesehatan, dan bisa menyampaikan kesaksiannya nanti di depan persidangan. Dengan begitu, maka insya Allah peristiwa ini akan semakin terang. Dan siapapun yang ingin mengajukan ke LPSK, Mas, jadi terlindung, kita persilakan. Dan akan kita proses sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Saya kira itu, Mas, poin-poin. Baik, terima kasih Pak Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan sepertinya saya belum bisa terhubung kembali dengan Ibu Retno. Kita akan tutup perbincangan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Maneger atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga tugasnya. Demikian Tribuners, perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi. Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ini secara langsung di YouTube Tribun News. Jangan lewatkan program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di Tribun News. Saya Gilang Putranto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.